Perkenalkan, nama saya Stefan Federico Sianturi dengan NIM 32131131019. Pada kali ini saya akan membahas mengenai proses vulkanik. Pengertian vulkanik. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas magma di dalam bumi. Dengan kata lain, semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar hingga mencapai ke permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut dengan terusan kepundan atau diatrema. Gempa vulkanik sangat erat kaitannya dengan gunung berapi, karena gempa ini terjadi karena aktivitas kegunung-apian yang mengalami erupsi. Dengan demikian, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya gempa vulkanik, terutama hal-hal yang menyebabkan gempa ini terjadi. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gempa vulkanik, antara lain, yang pertama, adanya aktivitas pada inti bumi, yaitu pada magma. 2. Dapur magma mengalami suatu gerakan yang dinamik. 3. Proses keluarnya magma dari dalam bumi. Proses vulkanisme. 1. Dinamika litosfer dengan aktivitas vulkanisme. Arah gerakan lempeng secara horizontal berasal dari arus konveksi pada mantel bumi. Arah gerakan lempeng tersebut dapat menjadi vertikal apabila lempeng mengalami konvergensi. Akibat dari gerakan tersebut dapat bersifat kimiawi, yaitu vulkanisme. Pada proses vulkanisme, magma akan keluar melalui celah atau patahan pada tepian lempeng kerak bumi. 2. Vulkanisme pada tepi lempeng divergen. Magma yang bersifat basal dari atmosfer naik ke permukaan bumi melalui tepi lempeng divergen. Tepi lempeng divergen merupakan celah memanjang yang mencapai ribuan kilometer dan umumnya terdapat di tengah-tengah samudera. Magma yang keluar pada dasar samudera akan bersentuhan dengan air dan akan membentuk punggung tengah samudera atau mid-oceanic ridge. 3. Vulkanisme pada tepi lempeng konvergen. Vulkanisme dapat terjadi pada zona konvergensi antara lempeng samudera dengan samudera atau samudera dengan benua. Magma yang keluar pada tepian lempeng konvergen memiliki viskositas dan tekanan yang tinggi, sehingga menghasilkan daya erupsi yang eksplosif atau ledakan. Adapun bahan-bahan yang dihasilkan dalam bentuk piroklastik seperti bom, lapilli, batu apung, pasir, dan debu. 4. Vulkanisme intraplate. Vulkanisme intraplate merupakan vulkanisme yang terjadi di tengah-tengah suatu lempeng. Magma yang terbentuk diakibatkan oleh konsentrasi lokal bahan radioaktif dengan membentuk dapur magma lokal yang potensial atau hotspot. Magma pada vulkanisme intraplate keluar dengan tenang karena bersifat basal. Hasil dari vulkanisme. 1. Intrusi magma. Hasil dari vulkanisme yang pertama adalah intrusi magma. Yang dimaksud dengan intrusi magma merupakan aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, namun terobosan magma tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Sehingga dalam aktivitas intrusi magma ini kita tidak akan bisa menyaksikan karena terjadi di dalam perut bumi. Dan oleh peristiwa intrusi magma ini tidak ditemui adanya lava karena magma yang keluar tidak mencapai ke permukaan bumi. Adapun gejala intrusi magma dapat dibagi menjadi 5 macam. Macam-macam dari intrusi magma antara lain sebagai berikut. A. Batholith adalah bentuk atau jenis dari intrusi magma yang pertama adalah batholith. Batholith merupakan batuan beku atau batuan sedimen dan metamorf yang terbentuk di dalam dapur magma. Batholith ini terbentuk sebagai akibat dari penurunan suhu yang terjadi sangat lambat. B. Lakolith. Jenis atau bentuk intrusi magma yang kedua adalah lakolith. Yang dimaksud dengan lakolith yakni merupakan magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat, sehingga akan menyerupai lensa cembung. Sementara permukaan yang berada di atasnya tetap rata atau datar. C. Sill. Bentuk intrusi magma yang selanjutnya adalah sill. Sill merupakan lapisan magma yang tipis yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Ya, karena intrusi magma sendiri merupakan istilah yang menggambarkan kegiatan material-material yang berada di bawah permukaan bumi. D. Diaterma.
Bentuk intrusi magma selanjutnya adalah diaterma. Diaterma merupakan batuan yang mengisi pipa letusan. Pipa letusan sendiri memiliki bentuk silinder yang terdapat mulai dari dapur magma sampai dengan permukaan bumi. Kita bisa membayangkan betapa panjangnya pipa letusan ini. Pipa letusan juga merupakan jalan atau penghubung yang menghubungkan antara magma yang ada di dapur magma dengan permukaan bumi. Pipa letusan ini biasanya terdapat di dalam gunung berapi yang masih aktif. Pipa ini berupa tabung memanjang yang berasal dari dapur magma hingga tembus ke mulut gunung berapi, dan apabila magma keluar, maka disebut dengan erupsi. Intrusi korok atau gang. Korok atau yang disebut juga dengan gang adalah batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipi atau berbentuk lempeng. Apolisa. Apolisa merupakan sebutan bagi semacam cabang dari intrusi korok atau yang dikenal dengan intrusi gang. Namun ukurannya lebih kecil atau percabangannya dari magma yang ukurannya kecil atau yang sering juga disebut dengan urat-urat magma. 2. Ekstrusi magma. Hasil dari vulkanisme yang selanjutnya adalah ekstrusi magma. Ekstrusi magma merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Perbedaan intrusi dan ekstrusi magma adalah pencapaian magma yang keluar. Jika intrusi magma tidak sampai ke permukaan bumi, namun ekstrusi magma sudah mencapai ke permukaan bumi. Aktivitas ekstrusi magma ini akan mengeluarkan berbagai material. Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma antara lain adalah A. Lava, yakni magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. B. Lahar, yaitu material campuran antara lava dan juga material-material yang terdapat di permukaan bumi, berupa pasir, kerikil, atau bahkan debu dengan air sehingga membentuk lumpur. C. Eflata dan piroklastik, yakni material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan juga debu vulkanik. D. Eklalasi atau gas, yakni material berupa gas asam arang seperti furamol, yakni uap air dan zat lemas. Solvatar atau sumber gas belerang, dan movet gas arang. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.